Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Ashari dan teman saya Bella Selvia Febrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan persuasif. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kepemimpinan persuasif. Jadi, kepemimpinan persuasif merupakan gaya memimpin dengan menggunakan pendekatan yang menggugah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain, kepemimpinan persuasif ini dilakukan dengan melalui bujukan dan juga ajakan. Saya akan sedikit menjelaskan terkait pengertian tersebut. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kepemimpinan persuasif ini merupakan kepemimpinan yang bersifat membujuk, bersifat merangkul, dan bersifat mendekati para karyawannya untuk melakukan pekerjaan, untuk bekerja sama satu sama lain dengan melalui media membujuk atau ajakan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Selvia Febrianti. Setelah barusan dijelaskan oleh Mbak Ayu tentang apa itu definisi dari kepemimpinan yang persuasif, di sini saya akan menjelaskan tentang kiat-kiat menjadi seorang pemimpin yang persuasif. Di sini saya mengambil 5 kiat-kiat dari referensi yang saya ambil itu ada 5, tapi mungkin di referensi lain lebih banyak ya. Jadi langsung kita mulai materinya ya. Yang pertama yaitu mulailah tersenyum, karena secara nggak langsung tersenyum itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan juga perasaan kita. Jadi kalau kita lagi sedih terus kita tersenyum, itu juga akan menurunkan rasa sedih kita gitu secara nggak langsung. Terus apabila kita bertemu dengan karyawan terus kita menampilkan wajah kita itu dengan senyuman, maka karyawan itu secara nggak langsung akan memberikan pikiran yang positif ke kita, sehingga kita akan mempengaruhi secara nggak langsung akan mempengaruhi pikiran dari karyawan tersebut, karena mereka sudah memberikan pandangan yang positif ke kita. Jadi langkah yang kedua yaitu memanggil nama orang dengan nama mereka. Jadi saat kita berbicara dengan seseorang kemudian kita mengingat namanya, itu mereka itu akan merasa dihargai, akan merasa dianggap keberadaannya gitu. Apalagi jika seorang pemimpin ya mengingat nama karyawannya, maka karyawannya itu akan merasa bahagia, akan merasa oh iya saya dianggap penting, saya dianggap ada, saya dihargai kayak gitu. Maka hal itu juga akan mempererat hubungan antara pemimpin dan karyawannya itu gitu. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan bahasa tubuh yang positif. Jadi di sini orang persuasif itu tidak hanya mengatakan yang benar, tapi juga melakukan yang benar gitu. Di sini bahasa tubuh itu memberikan peranan yang sangat penting ya, karena berdasarkan penelitian itu 60-90% bahasa tubuh itu akan mempengaruhi pandangan orang terhadap kita gitu. Jadi kita itu harus menggunakan bahasa tubuh yang baik. Misalnya saat lawan bicara kita itu bicara, maka kita harus menatapnya gitu, maksudnya melihatnya gitu. Dan kita nggak yang memberikan bahasa tubuh yang ogah-ogahan kayak menghilangkan tangan atau kayak pelongo atau main HP dan lain-lain saat lawan bicara kita itu bicara gitu. Langkah yang keempat yaitu tidak menyembunyikan kelemahan. Jadi sebagai seorang pemimpin yang persuasif tidak melulu harus terlihat sempurna, tidak melulu harus saya bisa dan saya bisa gitu. Ada kalanya mungkin dia nggak bisa melakukan sesuatu, bilang gitu ke bawahnya saya nggak bisa di bagian ini, minta tolong ya. Itu tidak akan membuat karyawan akan lebih respect ke dia gitu. Oh iya, ini bos saya berarti manusiawi juga ya gitu, ada yang nggak bisa gitu. Jadi nggak yang perlu kepemimpinan persuasif itu harus bisa, harus terlihat sempurna, itu enggak. Jadi ada kalanya pemimpin persuasif itu menunjukkan kelemahannya, itu nggak apa-apa. Terus langkah yang kelima sekaligus langkah terakhir di sini yaitu menjadi pribadi yang mendengar. Jadi di sini seorang pemimpin selain harus
juga harus menjadi seorang dengan pribadi yang mendengar. Jadi saat karyawan itu berkeluh kesah, bercerita tentang apapun kepada dia itu mendengarkan. Hal tersebut akan membuat dia itu direspekin sama karyawannya, karena karyawannya itu akan merasa, oh berarti pemimpin saya peduli nih sama saya bicara didengarkan, kayak gitu. Hal tersebut juga akan membuat karyawan lebih mudah untuk dibujuk nanti kalau kita misalnya ada kepentingan apa gitu ya, itu karyawan akan selalu ada di pihak kita gitu. Saya kira sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Bella terkait kiat-kiat untuk menjadi pemimpin yang persuasif. Nah, jadi kepemimpinan persuasif ini sangat perlu dilakukan dalam suatu tim. Karena kepemimpinan persuasif ini dapat membantu setiap individu dalam berhubungan dengan orang lain serta dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Bella tadi, bahwa kiat-kiat untuk melakukan kepemimpinan persuasif itu mulai dari kita selalu tersenyum terhadap orang lain, kita selalu memanggil orang lain dengan nama mereka, menggunakan bahasa tubuh yang positif, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain bisa kita ambil kesimpulan bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, calon pemimpin negara dapat meyakinkan dan mempengaruhi rakyatnya melalui komunikasi yang persuasif. Nah, seperti contoh calon pemimpin negara yang merakyat itu juga sama dengan kepemimpinan persuasif. Jadi mendekati rakyat dengan melakukan ajakan-ajakan yang halus, mendekati rakyat dengan berkomunikasi yang bersifat mengajak, berkomunikasi yang bersifat persuasif, seperti itu. Nah, juga dengan kepemimpinan yang persuasif, pemimpin dapat mempertahankan loyalitas kerja para karyawan. Jadi, kepemimpinan persuasif ini kepemimpinan yang bersifat mendekati bawahan, bersifat mendekati karyawan. Nah, dengan begitu karyawan pasti akan betah untuk bekerja di bawah kepemimpinan yang persuasif tersebut. Nah, kepemimpinan persuasif ini ditandai dengan adanya ruang partisipasi para karyawan. Jadi, kepemimpinan yang persuasif ini bersifat untuk membuka pendapat-pendapat para karyawan, memberikan wadah terhadap karyawan tentang berpendapat. Kemudian juga kepemimpinan persuasif ini bersifat menerima partisipasi dari karyawan, masukan dari karyawan, seperti itu. Alasan lain pentingnya persuasi dalam dunia bisnis sekarang ini adalah tuntutan kerja dalam tim. Untuk bekerja dalam tim diperlukan komunikasi persuasif agar dapat meyakinkan orang lain dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan. Kepemimpinan persuasif ini sangat perlu dilakukan ketika bekerja dalam tim. Seperti halnya komunikasi persuasif. Jadi pada dasarnya ketika kita bekerja dalam tim, kita harus humble, kita harus merangkul satu sama lain, kita harus saling memberikan pendapat satu sama lain, saling memberikan masukan satu sama lain, seperti itu. Jadi pada dasarnya kepemimpinan persuasif ini penting dilakukan ketika kita bekerja dalam tim, ketika kita memiliki tim, seperti itu. Jadi cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 10. Kami mohon maaf apabila kurang jelas atau apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.